selanjutnya. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Iya baik, selamat pagi kami ucapkan, selamat bergabung untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, mancik bicak dulur-dulur, Perompat FM Palembang kembali pecah biasa kalau sudah di jam 9 sama dengan jelang nanti di jam 10 paginya. Jadi kita kembali di obrolan komunitas, dimana kita bakal ngundang teman-teman dari forum atau komunitas yang ada di kota Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak berbincang, berdialog atau obrol ya di setiap saban paginya tentunya mancik bicak. Dan kami juga mengundang kebersamaan Anda untuk yang pengen bergabung, pengen berbincang dengan kedua narasumber kulo yang sudah hadir di studio Perompat FM Palembang di 0711351056 atau pengen komen juga di channel YouTube Perompat Palembang karena kita juga siaran live streaming di channel YouTube Perompat Palembang. Jadi silakan ketik, insya Allah kita bakal baca ke komennya siko-siko ya. Langsung kita bakal kenalan, kita sambut ini ada kedua narasumber kita yaitu teman-teman dari komunitas Filateli Palembang. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, dan kita bakal kenalan dulu untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir saat ini di Perompat FM Palembang. Ada teman-teman dari komunitas Filateli Palembang yang tadi sudah saya sebutkan ya. Yang pertama, selamat pagi, ini ada Pak Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang di RRI Palembang. Ya, luar biasa nih RRI. Luar biasa sekali Pak ya. Ini kali pertama atau sebelumnya sudah pernah ke sini sebelumnya? Sebenarnya untuk RRI Palembang kali pertama. Kali pertamanya ya. Beberapa RRI di beberapa daerah di Indonesia sudah beberapa kali. Wah, luar biasa. Ini suatu kehormatan juga nih buat kita ya. Karena perdana sekali nih Pak Dr. Hendra Sudrajat ini juga yang kalau kita lihat dari profilnya nih sebagai Direktur Dumantara Research Institute dan juga penemu teori konstitusi Nusantara dan juga peraih rekor Muri Dokter Hukum Tata Negara termuda di Indonesia 2024. Waduh, banyak sekali nih Pak ya. 2011. Saya nggak tahun ini nih. 2011. Luar biasa. Nanti kita coba sedikit ulas ya Pak ya. Boleh. Mengenai banyak sekali background yang tadi sudah saya bacakan. Namun Dr. Hendra ini juga tidak sendirian hadir karena ditemani ada satu rekannya yaitu ada Dr. Ebing Karmiza Ama, bagaimana ini penyebutannya ya? AMA SUD MSI. Sehat juga Pak Ebing? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Ini kali pertama tayang kesekian kalinya Pak bertandang ke tempat kita Perompat. Kali pertama. Kali pertama juga ya, luar biasa. Nah kalau Dr. Ebing ini sebagai Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Taman Siswa Palembang dan juga penulis buku. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kayaknya saya akan mendapatkan ilmu baru lagi nih dari dua narasumber kita ya. Oke, dan kalau tadi kita udah kenalan, kita tadi sudah sedikit mengulas mengenai teman-teman narasumber kita yang sudah hadir dan mengenai tema kita bakal mengenal sejarah dan juga budaya lewat korespondensi masa lalu atau perangko. Nah, tapi sebelum kita ke topik kita pengen tahu dulu mengenai filateli. Filateli itu apa nih? Siapa yang pengen menjelaskan? Oh iya, ini sebenarnya filateli itu suatu
organisasi sebenarnya yang bersifat pada hobi, Oke. di mana mengoleksi perangko. Kebetulan hobi filateli ini bagi saya itu sejak SMP, malah pernah jadi ketua klub filateli waktu SMP gitu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1994. Udah lama sekali ya. Udah lama. Jadi lebih kepada organisasi hobi di mana mengkoleksi perangko, di mana makna dari koleksi sebenarnya adalah ada kepada ketelitian kita, ada kepada ketekunan, karena merawat perangko itu dua ini, ketekunan dan ketelitian itu tadi. Sehingga filateli ini menjadi suatu organisasi komunitas, di mana organisasi komunitas ini berbasis kepada hobi. Oh gitu. Sehingga itu dapat membangun suatu jejaring-jejaring sosial, karena ini bukan hanya skala daerah, skala regional, ini skala nasional, malah skala internasional. Oh, luas sekali, Pak ya. Luas cakupannya. Makanya kemarin itu saya sempat posting juga ya di sosial media mengenai obrolan kita hari ini, playernya tiba-tiba ada yang nge-DM nih, ngechat, ngasih tahu bahwa waduh, Ilham katanya mengingatkan masa lalu lagi. Karena ternyata beliau ini pernah menjadi bagian dari filateli Palembang. Iya. Dia menceritakan bahwa pernah ada mengkoleksi perangko tahun 70-an, 80-an yang di mana mereka pun juga merindukan sekali nih untuk filateli ada ada kegiatan lagi begitu. Nah, dengan adanya Pak Embing dan juga Pak Hendra ya, ini mengenai filateli ini kita pengen tahu keaktifannya untuk saat ini bagaimana untuk di Palembang. Jadi untuk di Palembang ini kita akan bergeliat lagi untuk Sumatera Selatan, karena kepengurusan barunya sudah mulai terbentuk. Malah sebenarnya kalau dalam skala Indonesia terbentuknya filateli itu dari tahun 1922. Udah lama pada ya, Pak ya? 29 Maret 1922. Jadi kalau kita mau hitung bandingkan dengan usia kemerdekaan Indonesia lebih tua, lebih lama di filateli ini. Sehingga memang wajar ketika filateli itu dibangkitkan kembali, akan banyak penggemarnya. Tadi Mas ketika sebelum memulai ini banyak nanya-nanya nih. Artinya apa? Memang filateli itu sudah melekat ya, sudah melekat pada hati masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan ke depan untuk masyarakat Sumatera Selatan ini di 17 kabupaten kota itu sudah bisa mengenali, bahkan ada yang sudah pernah mengenali, tinggal bagaimana organisasi ini untuk melakukan program-program filatelis ke depan seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau tadi Dr. Hendra banyak sekali ya sudah sedikit membangkitkan kembali kenangan-kenangan lama ya, walaupun cuma baru sekilas. Nah, kalau dari Dr. Ebing nih, kita pengen tahu juga untuk keikutsertaan atau kenangannya untuk di filateli ini bagaimana nih, Bung Ebi? Sebenarnya kalau saya baru ya ikut filateli, sehingga tidak terlalu mengerti lebih jauh tentang sejarah filateli. Akan tetapi ketika masuk dalam komunitas filateli itu menarik, karena memang dari kata Pak Hendra tadi, membangun jaringan komunitas itu sangat penting. Kemudian saya melihat dengan adanya komunitas ini ada banyak hal, inovasi kegiatan yang bisa dikembangkan melalui komunitas ini. Contoh misalkan dari kegiatan seni, pendidikan dan semacamnya tadi. Dan saya pernah bicara dengan sebelumnya anggota filateli Kota Palembang itu, bagaimana sih kalau komunitas ini kita lebih fokus ke pendidikan dan pengembangannya itu yang lebih ada kader seni dan budaya yang di situ. Sehingga dalam perspektif sejarah, kemudian juga dalam kedepannya itu, jadi hobi itu tidak hanya sekedar mengumpulkan hal-hal yang berbau filateli yang lama gitu, tapi untuk yang baru ini apa sih yang ada hubungannya dengan kebiasaan komunitas filateli yang mengumpulkan perangko dan semacam tadi, itu untuk ke depan, masa depan itu apa yang punya nilai gitu. Nah, itu yang pernah kami bicarakan dengan teman-teman sebelumnya tadi, lebih mengembangkan kegiatan filateli ini untuk ke depan, Pak. Oke, untuk kedepannya nanti. Iya. Dan untuk saat ini bagaimana struktur organisasi di Palembang filatelinya, ada struktur apa aja nih, Pak? Kalau untuk ini kan kami ada khususnya yang kalau bagian saya itu khusus bagian riset ya. Oh, itu. Bagi saya bagian penelitian, Pak, riset. Jadi itu kemarin itu diamanahkan untuk bidang itu,
karena mungkin dilihat daripada latar belakang Pak kepala laboratorium, jadi meneliti bagaimana sih pengaruh komunitas filateli terhadap pendidikan, terhadap seni Palembang. Nah, nanti dari hasil riset itu harapan kami ke depan itu akan menimbulkan inovasi yang baru. Oke. Nah, seperti itu. Oke, baik, ini luar biasa sekali ya. Nah, kalau kita sedikit mengulas mengenai sejarah perangko, ini menarik juga untuk pendengar kita ingat kembali sejarah perangko di Indonesia ini bagaimana nih Pak? Siapa yang pengen jawab lagi nih? Nah, kalau sejarah mungkin Pak Hendra. Pak Hendra, silakan Pak Hendra, bagaimana? Kalau sejarah perangko sih sebenarnya lebih kepada alat legalitas ya dalam pengiriman surat. Sehingga dengan adanya perangko itu sebagai bukti legalisasi dalam sebuah korespondensi. Karena korespondensi tadi itu adalah menghubungkan beberapa orang. Nah, bukan hanya sekedar itu, kalau saya melihat dalam konteks kesejarahan, tentu perangko ini memberikan satu narasi-narasi penting, utamanya narasi terhadap kebudayaan dan sejarah. Contoh kita melihat sebenarnya di Sumatera Selatan, karena kita berbicara di Sumatera Selatan ini, ada perangko di tahun 1991 itu terkait dengan rumah bari dan Ampera. Artinya ini juga memberikan literasi kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda saat itu dan saat ini tentunya, bahwa sangat penting keberadaan perangko ini untuk memberikan literasi sejarah. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Ebin, bahwa memang benar bahwa perangko ini bukan hanya sekedar sebagai suatu organisasi hobi, tetapi juga memiliki nilai-nilai terhadap edukasi sejarah dan kebudayaan, khususnya di bumi Sriwijaya ini. Di Sumsel juga termasuk juga Pak ya. Dan kalau ini korespondensi artinya bisa menjadi suatu proses komunikasi juga ya kepada masyarakat, yang dimana kalau ditampilkan perangko itu tentu akan membuat kita tuh menjadi penasaran juga ya. Nah, kalau di beberapa tahun yang lalu perangko yang paling populer itu mungkin masih ada yang ingat, kedua narasumber kita mungkin pernah mengkoleksi perangko apa pada saat itu, dan sampai dengan saat ini mungkin masih disimpan juga nih? Ya, kalau saya itu koleksinya lebih banyak kepada koleksi tokoh. Ya. Jadi yang saya paling ingat perangko yang saya koleksi itu bergambar Bung Karno dengan Pak Harto kan. Presiden pertama ya, karena saya senang dengan literasi para tokoh-tokoh bangsa, dan itu saya koleksi melalui sebuah gambar yang disebut dengan perangko itu tadi. Sehingga yang paling saya ingat itu adalah gambar ketokohan presiden tadi. Itu. Baik. Dan saat ini masih disimpan Pak mungkin? Masih ada. Waduh, usianya udah ini sekali ya mungkin kalau dihitung-hitung. Dari tahun berapa itu Pak? 94 saya jadi ketua klub, itu 91 saya sudah koleksi perangko. Waduh, ini udah 2024 bisa dibayangkan ya. Iya. Dengan usia saya saja itu udah hampir sama tuh. Nah kalau dari Dr. Ebing mungkin ada koleksi perangko juga yang saat ini masih disimpan? Masih. Jadi sebenarnya karena waktu SD, SMP, tapi itu bukan punya saya. Jadi bukan. Punya kenalan itu nitip perangko Pak ceritanya. Jadi kayak satu buku itu. Nah, itu banyak, memang ada rumah, ada daerah, kemudian toko semacam tadi. Cuman kalau waktu itu masih kecil, jadi belum paham ini makna dan gunanya, jadi disimpan saja. Jadi pas masuk SMA tahun pindah rumah, hilang itu Pak. Hilang. Nah, ketemu lagi sama Kak Eko, ngajak beliau ini, kemudian komunitas filateli itu, waduh sayang ini sudah hilang. Itu banyak Pak, mungkin sekitar ratusan Pak. Waduh, sayang sekali Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditemukan kembali tuh. Nah kalau kita melihat 2024 ini milenial atau Gen Z, mengenai perangko itu agak sedikit awam juga ya bagi mereka ya, karena memang generasinya sudah jauh berbeda gitu, dimana mereka sudah sangat mengikuti perkembangan teknologi juga. Karena pada saat zaman dulu perangko itu luar biasa sekali ya, ketika kita mau mengirim surat ini pasti perangko akan menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan juga di situ. Nah, melihat kondisi 2024 ini, ada nggak buat baik itu dari Dr. Hendra dan juga Dr. Ebing untuk membangkitkan kembali pengetahuan mengenai perangko kepada generasi-generasi yang ada saat ini? Ya, sebenarnya sangat tepat melalui sarana pendidikan.
karena kan memang ini merupakan suatu tantangan terbesar nanti bagi pengurus PFI khususnya di Sumatera Selatan ini, khususnya bagaimana membumikan perangko itu di kalangan generasi milenial, bukan hanya milenial tetapi juga di generasi Gen Z gitu. Tetapi ini perlu ada terobosan-terobosan baru melalui pendekatan-pendekatan pendidikan. Salah satu contoh yang saya ambil, saya kan pernah menemukan teori konstitusi Nusantara itu, di mana teori konstitusi Nusantara itu adalah nilai-nilai transformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya dengan adanya perangko ini kita bisa jadikan sebagai suatu alat atau wahana kepada generasi milenial kita, khususnya di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, untuk mengenali sejarah dan budaya itu. Jadi kita kembali kepada masa lalu, artinya itu merupakan suatu literasi pada masa lalu. Karena sesungguhnya kita kan hidup ini dalam 3 dimensi waktu sesungguhnya ini, yaitu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, ya kan, dan sejarah. Masa sekarang adalah realitas, dan masa yang akan datang adalah harapan dan cita-cita. Sehingga penguatan saat ini dan ke depan, khususnya dalam konteks sejarah, kita mengenali sejarah bangsa ini secara utuh, budaya bangsa kita secara paripurna, kita melalui perangko itu tadi ya. Karena perangko menyajikan sebenarnya perangko itu meskipun sekedar gambar, tetapi itu bercerita sesungguhnya. Ada suatu narasi-narasi jejak kebangsaan yang pernah terjadi. Contoh tadi yang saya sebutkan bahwa di Palembang ini itu hanya sebagian kecil aja, ada rumah Bari, kemudian yang kedua ada jembatan Ampera, ada situs Batu Gajah. Itu semua merupakan suatu sumber literasi yang ketika kita visualisasikan dalam bentuk digitalisasi, maka itu akan menarik bagi generasi Gen Z. Tinggal bagaimana kita kreatif meramu secara edukatif sehingga menarik bagi mereka. Baik. Nah, ini tadi disebutkan ada literasinya. Kaitan perangko dan literasi ini kuat sekali juga ya, Pak Hendra ya? Sangat kuat literasinya itu, karena ya itu tadi menyajikan berbagai gambar yang ada, tinggal bagaimana kita menarasikan sesuai dengan gambar-gambar yang ada pada perangko itu. Dan bisa secara tekstual, ya memang secara tekstual, tapi kita ke depan dapat mengkontekstualkan setiap pesan-pesan yang ada dalam perangko itu. Luar biasa sekali nih ya. Nah, kalau tadi Dr. Hendra sudah menyebutkan bahwa sekilas mengenai bagaimana tantangan juga ya mengenai Gen Z dan juga generasi penerus untuk kembali mengenal perangko. Dan kalau dari Dr. Embing nih, fungsi perangko untuk Dr. Embing ini apa? Saya yang pertama begini, saya meriset dulu kan, paling nggak riset kecil lah. Jadi perangko atau Blatel ini kan digemari generasi milenial ke atas, generasi X, generasi baby boomer lah yang lebih banyak. Sedangkan Gen Z ini mungkin hanya sebagian atau yang tergabung di komunitas yang memang ada ketertarikan secara langsung. Benar kata Pak Hendra tadi, akan sulit tidak sulit ya, mungkin agak sulit untuk menumbuhkan minat pada Philately atau perangko tadi untuk generasi Gen Z atau ke bawahnya tadi. Nah, melalui sarana pendidikan saya pikir kalau memang saya pernah mengusulkan kira-kira dalam kurikulum dunia pendidikan itu bisa gak diperkenalkan mengenai ada mata pelajaran atau semacamnya tadi yang memperkenalkan tentang perangko atau Philately tadi. Dan entah itu masuk di pelajaran sejarah atau seni budaya itu sepertinya harus. Bisa masuk ya, Pak ya? Karena dunia pendidikan itulah yang salah satu jembatan yang terbesar untuk mengenalkan Philately ke Gen Z dan seterusnya tadi. Kemudian dalam pemaknaan saya lebih menilai Philately itu sebagai sebuah nilai seni yang berketerusan atau berkelanjutan, yang tidak mungkin itu usang. Tetapi orang atau generasi berikutnya akan sulit mengenal ketika generasi seperti kita yang milenial semacam tadi itu tidak mempromosikan seperti kata Dr. Hendra tadi. Maka ada banyak hal selain komunitas, yang paling penting bagi saya dunia pendidikan, Pak. Maka kaitannya bisa nyambung ya. Ada rencana, Pak. Rencana jadi awal-awal kami itu pengen ada pemetaan dulu. Kira-kira ini usia berapa yang minat ini, kemudian apa yang buat mereka minat semacamnya tadi. Jadi lebih ke riset dulu, baru nanti akan memiliki strategi-strategi bagaimana untuk
mengenalkan filateli ke generasi Gen Z tadi. Oke, baik. Dari handphone saya dari tadi berbunyi dering-dering ya. Kayaknya ada teman juga yang pengen bertanya, titip pertanyaan. Ini katanya buat Pak Hendra dan juga Pak Ebing, kalau boleh tahu untuk perangko ini saat ini apakah masih bisa dijumpai di kantor pos atau di mana tempatnya? Oke, baik, terima kasih. Bagaimana nih Pak dengan pertanyaan ini tadi? Ya, jadi kalau sebenarnya perangko boleh dikata sekarang relatif langka ya, kecuali kalau materai kita masih bisa menemukan di. Tapi beda itu Pak ya? Itu beda. Materai dengan perangko kan berbeda. Nah, kalau perangko ini sudah agak sulit kita temukan di kantor pos, kecuali kalau orang-orang tertentu yang sudah memang mengkoleksi perangko itu, sehingga kalau kita mau mendapatkan ya kita bisa mendapatkan melalui kolektor-kolektor filatelis yang ada di Indonesia dan yang ada di Sumatera Selatan. Oke, baik. Nah ini tadi disebutkan bahwa ini sudah langka. Kalau dikatakan punah, ini sepakat atau belum ini Pak? Enggak. Belum ya, hampir punah ya. Kalau tidak diwakilkan lagi bisa. Itu. Jadi bisa punah ya. Sebenarnya kelangkaannya ini karena belum kita tumbuh kembangkan aja nih gitu. Sebenarnya. Dengan organisasi PFI kan bisa menjadi pioner nantinya ke depan itu. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan ada perangko penokohan, termasuk juga ada apa yang ditampilkan icon-icon mungkin dari masing-masing daerah. Nah, kalau kita berandai-andai dulu nih, baik itu dari Pak Ebing dan juga Pak Hendra, perangko kita buat lagi 2024 ini, apa yang bisa kita tuangkan dalam gambar perangkonya nanti yang lebih cocok nih untuk 2024? Apa tuh? Kalau saya pikir itu yang paling cocok itu benar kata Pak Hendra itu. Toko itu penting itu. Karena toko itu kan simbol sejarah, simbol negara, tapi juga sejarah. Kita akan mengenal suatu era itu dengan melihat siapa tokonya. Itu yang paling utama. Maka walaupun sudah eranya berubah, yang berilustrasikan atau bergambarkan toko itu mesti harus tetap ada. Kemudian rumah-rumah adat semacam itu juga harus ada, sama hewan-hewan langka, ciri khas daerah itu penting kan? Tiga itu saya pikir sangat penting itu untuk diadakan menjadi, kalau kita buat baru filateli di tahun 2024 harus ada itu, karena sejarah akan dilihat daerah, ciri khas daerah, era setiap zaman dan waktu akan mengenal toko, setiap daerah akan mengenal ciri khas hewan apa, kemudian juga rumah apa seperti itu, tari apa itu. Jadi tidak bisa lepas dari seni dan budaya. Masih banyak ya Pak ya yang bisa kita tampilkan ya. Masih banyak. Jadi memang kalau boleh saya tambahkan, boleh Pak. Sumatera Selatan ini sebenarnya kita harus menampilkan perangko-perangko pada 3 fase kesejarahan, yaitu fase Sriwijaya, Kerajaan Palembang dan Kesultanan. Nah, khusus untuk Kerajaan Sriwijaya, 3 perangko ini harus kita munculkan nih dengan 3 prasasti, seperti prasasti Kedukan Bukit, Talantuo dan Telaga Batu. Kalau masa Kerajaan dan Kesultanan ada 2 tokoh kalau menurut saya, kalau dari sisi ketokohan. Yang pertama adalah Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo, kemudian Ratu Sinuhun. Kenapa harus Ratu Sinuhun? Karena beliau yang menulis Undang-Undang Simbur Cahaya nih. Dan gitu saya sempat meneliti juga bahwa 80% di situ ada aspek human rights, perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan kepada perempuan, sehingga layak ketika host tadi menanyakan bahwa tadi ya, tokoh mana ya, Ratu Sinuhun yang kita tokohkan. Itu asal jangan tokoh politik itu jangan nggak cocok Pak ya. Iya, harus tokoh sejarah gitu. Jadi supaya ada nilai sejarahnya tadi itu di situ. Nah ini kembali ke Filateli Palembang, mengenai apa giat yang nantinya insya Allah akan dimulai kembali, mengenai rencana programnya mungkin apa yang saat ini sudah disusun untuk kedepannya nanti. Iya, karena kan ini baru akan melakukan pelantikan ya mungkin bulan akhir November ini, tetapi kami sebagai pengurus sudah memiliki gagasan dan konsep untuk program. Kalau untuk saya secara pribadi yang merupakan bagian dari kepengurusan yang ada, itu akan mengusulkan pemilihan duta filateli Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu berasal dari generasi Gen Z atau milenial ya. Kenapa? Karena selama ini kan yang marak di kota ini adalah pemilihan bujang gadis. Itu udah biasa ya Pak ya. Udah hampir setiap tahun ya. Setiap tahun, dan itu banyak yang menyenangi gitu. Bukan artinya karena sering dilakukan. Jadi kita melihat benar tadi perlu pemetaan umur. Yang namanya dulu segmentasi dulu ini. Jadi segmentasinya kalau kita melihat segmen kepada mahasiswa yang tergabung kepada
pemilihan bujang gadis. Oh gitu. Nanti kita sebut judulnya sebagai pemilihan duta filateli. Oh. Bisa duta filateli kampus, bisa duta filateli sekolah. Nah, kalau sekolah ya SMP dan SMA. Artinya itu yang menjadi habits mereka sekarang. Artinya kita masuk kepada habits mereka untuk memperkenalkan kembali perangko ini, mensosialisasikan filateli ini melalui sebuah event, salah satunya adalah pemilihan duta itu tadi. Waduh, ini menarik sekali ya. 2025 itu insya Allah Pak ya. Ya, mudah-mudahan 2025 kita bisa gerakkan program itu. Karena kita lihat dari ajang-ajang yang seperti itu banyak Gen Z dan juga milenial yang sangat menimbrungi ya itu ya. Itu bisa menjadi suatu jembatan juga Pak ya, bagaimana ini sebagai wadah untuk sosialisasinya nanti. Dan selain program itu mungkin ada program lain yang kayaknya ini akan menjadi suatu program besar yang bagaimana nanti bisa digagas oleh teman-teman filateli ketika untuk dijalankan nanti. Oke, dari Pak Ebing. Kalau setelah melakukan penelitian kecil lah ya, kecil itu melihat bahwasanya Gen Z yang tidak terlalu banyak mempelajari dan juga melihat pola kebiasaan Gen Z ini yang lebih dekat dengan media sosial. Tentunya kami akan memperkenalkan filateli ini bukan hanya sekedar lewat komunitas, tapi juga lewat komunitas media sosial, hanya perkumpulan. Karena kita tahu bahwa Gen Z ini tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Ya. Nah, bagaimana sih strategi nanti kami akan buat agar seperti membuat media tentang kualitas filateli seperti mungkin itu sudah ada, tetapi mungkin dalam memperkenalkan lagi atau memperluas ruangnya itu yang ke depan akan kami lakukan. Itu saja kalau untuk sekarang ini seperti itu Pak. Selain dari yang beliau sampaikan tadi ada atau duta, bisa jadi brand ambassador juga. Iya, bisa menjadi brand ambassador. Kalau misalnya kan contoh di Kota Palembang ini kita harus mengaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu yang dikenal atau selebgram semacam tadi untuk membantu memperkenalkan filateli tadi. Dan Anda ini bisa segera, dan juga ini kan akan direalisasikan. Mudah-mudahan ada pihak terkait juga yang mendengarkan atau monitor siaran kita untuk di pagi ini. Pihak mana nih Pak yang bisa mendukung? Apakah dari pihak instansi mana gitu? Silakan Pak. Artinya kan gini, sebelum saya membahas tentang pihak-pihak mana yang kita akan melakukan kolaborasi atau mensupport. Nah, dalam PFI itu organisasi filateli ini kan secara strukturnya ada di tingkat pusat dan ada di tingkat provinsi. Daerah ya. Nah, di bawahnya itu adalah klub-klub yang ada. Nah, selain tadi program yang disampaikan oleh Dr. Ebin dan saya pada awal tadi itu adalah kita membentuk klub-klub yang ada. Oh, dibentuk dulu. Ya, membentuk klub-klub ya, klub-klub itulah yang akan menggerakkan nanti. Utamanya membentuk klub-klub di 17 kabupaten kota. Atau setidaknya di Kota Palembang dulu. Ini ada klub-klub sebagai penyangga kepengurusan di tingkat provinsi. Nah, tentu dalam hal aktualisasi organisasi ini kan perlu ada pihak-pihak terkait, instansi yang terkait. Tentu yang pertama adalah PT Pos Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, Kominfo. Ini juga penting sekali untuk memberikan. Kemudian yang kedua adalah Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Kebudayaan dan tentunya pihak-pihak yang lain tidak menutup kemungkinan bisa juga memberikan kolaborasi super system seperti BUMN dan BUMD yang ada di Sumatera Selatan, Sumsel ini. Artinya yang memiliki visi yang sama terhadap pengembangan filateli yang ada di Sumatera Selatan ini. Ya, ini mudah-mudahan ya menjadi suatu doa kita juga Pak ya. Karena banyak sekali nih tadi dari dinas ini, dinas itu, dan ya ini menjadi tugas kita semua ya Pak ya. Bagaimana perangko ini bisa kita hidupkan kembali. Dan kalau kita jalan-jalan ke kantor pos, kalau zaman dulu perangko ini ada kayak semacam pajangan gitu ya Pak? Iya. Ada ya? Bagaimana itu Pak? Di apa? Memang dijadikan program oleh Pos Indonesia atau ini gerakan juga dari teman-teman filateli juga nih untuk bagaimana perangko ini pada saat itu bisa dipamerkan ketika kita berkunjung ke kantor pos? Kalau saat itu sih saya pikir itu memang salah satunya adalah dari kantor pos juga. Karena memang waktu era itu kan lagi booming lah istilahnya. Walaupun mungkin ada juga dari kiat dari klub atau komunitas filateli juga. Dan itu penting untuk promosi. Dan sekarang di era sekarang saya pikir seperti kata Dr. Indra tadi, kantor pos dan pihak terkait juga harus mulai memamerkan lagi atau mempromosikan lagi. Itu. Baik di sekolah misalkan di mading dulu itu untuk
untuk lebih upgrade lah, istilahnya lebih semacam perkenalkan lagi bagaimana Sebarateli. Ini kan kalau kita tidak mempromosikan, orang tidak akan tahu. Kemudian kalau misalkan seperti mahasiswa, bisa jadi generasi kita tidak tahu apa itu perangko. Tapi setelah ditempelkan di mading, semacam tadi kan pertanyaan ini apa lah, baru seperti itu. Jadi kan itu saya pikir perlulah kita untuk membuat semua pihak terlibat, selain sebuah kenetralan tadi dari ranah bawah, itu dari sekolah, saya pikir dari sekolah dan bus-bus lain itu harus ada itu. Makanya saya berharap itu pemerintah akan masukkan di kurikulum atau paling tidak muatan lokal, Pak. Iya. Oke, baik. Nah, kalau diterapkan dalam muatan lokal atau dunia pendidikan mengenai perangko ini supaya bisa terserapnya itu kepada siswa lebih menarik itu bagaimana nih, Pak? Apakah mengenai sejarah dulu baru kita ke perangkonya atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita perhatikan polanya habit atau kebiasaan dari anak ini kan, mereka ini kan di usia Gen Z atau usia SMA atau semacam tadi kan, itu usia yang penasaran. Jadi kalau kita memperkenalkan langsung itu mereka akan bertanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya inovasi kurikulum, Pak. Jadi inovasi kurikulum ini tuh mengembangkan daripada kurikulum yang sudah ada. Contoh misalkan ada mata pelajaran seni budaya. Nah, di beberapa sub bahasan seni budaya itu bisa dimasukkan. Di apa misalnya sejarah filateli perkenalkan. Nah, itu kalau atau di muatan lokal. Itu juga bisa dimasukkan. Nah, anak-anak yang generasi Z atau katakanlah SD, SMP, SMA yang generasi di bawah Gen Z juga, mereka asalkan gurunya memperkenalkan di kelas atau menampilkan filateli itu, mereka akan berpenasaran seperti itu. Apalagi di usia SMA itu kan sudah ada komunitas, mereka sudah ada geng-gengnya seperti itu. Itu bisa dibentuk mulai dari geng sekolah, misalkan eskul filateli seperti itu. Itu bisa jadi itu. Kedepannya kan seperti itu kembangnya. Jadi lebih langsung gitu ya, Pak ya, ke anak-anak atau ke siswa-siswanya dan juga kepada pendidikannya juga. Oke, baik, dan sebelum nanti kita akan ke obrolan selanjutnya, ini kayak kita bakal break dulu nih, Pak. Ada beberapa informasi yang mau lewat berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Belanja online memang mengasihkan. Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing. Ma, Candi Borobudur terletak di mana? Buka internet sayang, googling aja. Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma? Cari di internet, pasti ada. Halo Om. Ayah ada sayang. Ma, ayah di mana? Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang. Hah? Ayah di internet? Internet dapat mendekatkan yang jauh namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan,
manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, Manca Bica Dodol-Dolor dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di sini di Perompat FM Palembang. Dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu ada Dr. Hendra Sudrajat SHMH dan juga ada Dr. Ebing Karmiza AMA SUD MSI ya. Dan kita masih berbicara mengenai filateli. Nah, tadi sudah banyak yang kita ulas. Melihat dari background masing-masing narasumber kita ini luar biasa sekali ya, termasuk dari Dr. Hendra nih sebagai penemu teori konstitusi Nusantara nih. Kalau kita kaitkan nih Pak mengenai
perangko, nilai sejarahnya, yang dimana ini bisa menjelaskan juga bagaimana sejarah ini berkaitan dengan budaya lewat perangko ini, bagaimana nih Pak untuk hal itu? Ya, sebenarnya kan yang saya katakan tadi bahwa perangko itu adalah visual benda ya. Ya, jadi bergambar. Jadi memerlukan suatu narasi-narasi atau penjelasan-penjelasan ke publik, khususnya kepada generasi milenial hari ini. Nah, tentu dengan teori konstitusi Nusantara yang telah saya temukan itu menjadi suatu nilai-nilai transformasi, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini. Nah, yang paling penting yang perlu kita petik maknanya dan nilai-nilai transformasinya dalam perangko itu, kita mengambil contoh tadi itu, misalnya perangko yang telah diterbitkan untuk edisi Sumatera Selatan, itu kan ada Jembatan Ampera, bahwa Jembatan Ampera itu merupakan sebuah karya anak bangsa, karya seorang teknograt yang bila mana kita transformasikan, kita maknai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa sangat membutuhkan yang namanya kecerdasan intelektual. Karena Jembatan Ampera itu merupakan suatu produk kecerdasan intelektual, sehingga generasi milenial kita hari ini tidak hanya sekedar untuk memahami sejarah, tetapi juga harus memiliki ketekunan dalam belajar, dalam memahami pengetahuan, dan pengetahuan apapun itu akan bermanfaat bagi ke depan. Terus yang kedua, terkait dengan prasasti-prasasti yang ada ke depan, ini sangat penting untuk kita terbitkan SHP sampul hari pertama 3 prasasti yang ada di Kerajaan Sriwijaya, yang merupakan cikal bakal dari pendirian Kerajaan Sriwijaya itu. Artinya apa? Ini sangat penting, meskipun perangko tidak lagi dijadikan alat sebagai korespondensi, tetapi setidaknya perangko itu menjadi alat literasi tadi itu, sebagai wahana literasi kepada generasi muda kita. Karena teori konstitusi Nusantara yang saya temukan ini memang merupakan suatu teori transformasi, sehingga sangat tepat dengan adanya eksistensi perangko ini untuk menarasikan, mentransformasikan gambar visual yang dalam perangko itu untuk kita jelaskan kepada generasi muda kita ke depan. Mudah-mudahan ini bisa juga direalisasikan gitu Pak ya, mengenai harapan itu tadi ya. Baik. Nah, ini ada juga titipan pertanyaan kembali. Mungkin dia pengen tahu juga, karena dulu mungkin belum pernah mendapatkan edukasinya. Dia pengen bertanya, perangko itu digunakan untuk apa nih katanya? Simpel sekali sebenarnya pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa jawab dari Dr. Ebing mungkin? Jadi sebenarnya perangko itu yang saya katakan tadi sebagai alat untuk legalitas korespondensi. Itu tadi. Karena di perangko itu selain ada gambar, ada nilai rupiah saat itu yang berlaku pada zamannya. Malah ada perangko yang harga 25 sen saat itu ada. Artinya sesuai dengan jarak pengiriman, disitulah angka nominal yang tertera pada perangko itu. Sehingga perangko itu juga dijadikan sebagai alat untuk korespondensi, untuk sampai suatu pengiriman surat. Cuma ya memang sekarang ini dalam teknologi digitalisasi informasi ya, sehingga perangko tidak kita gunakan lagi untuk melakukan korespondensi surat menyurat seperti itu. Saya ingat waktu saya masih aktif sebagai ketua klub filateli, di kantor pos itu ada majalah yang disebut majalah Sahabat Pena. Sahabat Pena itu kan ada foto, ada alamat, kayak biodata simpel gitu ya. Biodata simpel. Itulah yang biasanya kita jadikan referensi untuk berkenalan dengan sahabat-sahabat surat yang ada di Indonesia. Kita belilah perangko, kita nulis surat sebagai perkenalan, kita tempelin, baru kita kirim itu tadi. Jadi artinya di sini perangko ini sebagai apa ya, kayak pengiriman itu harus ada perangkonya dulu Pak ya. Tapi untuk sekarang kayaknya nggak lagi ya. Nggak lagi. Kirim ya, tinggal kirim aja gitu Pak ya untuk surat ya. Nggak lagi sekarang. Nggak lagi gitu. Nah ini udah dijawab ya. Nah ini mengenai ada juga yang mengatakan bahwa cara menghasilkan uang dari perangko. Apakah bisa itu Pak?
Sangat bisa. Bisa ya? Karena kan begini, kalau saya katakan tadi itu kurang pas ketika dikatakan koleksi perangko itu punah. Tapi lebih kepada langka. Langka aja ya. Karena kalau langka itu langka, unik, ada nilai ekonomi. Sehingga dengan koleksi perangko ini kita bisa menghasilkan duit atau sumber-sumber materi. Karena kenapa? Makin lama perangko itu kita koleksi, makin tinggi nilainya juga. Ya, tapi ya kita harus rawat dengan baik. Jangan sampai perangko itu terlipat, jangan sampai perangko itu ada yang robek, jangan sampai ada yang usang. Artinya itu ketika terjadi itu akan mengurangi nilai ekonomi yang ada. Sehingga perangko itu yang ditanyakan tadi ya bisa menimbulkan nilai ekonomi yang sangat tinggi ketika memang kita tekuni. Makanya tadi ketekunan dan ketelitian dalam koleksi perangko itu. Kalau kolektor perangko atau filatelian terkenal untuk di Indonesia ini siapa nih Pak? Ada, saya sudah lupa ini karena sudah udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Ini baru aktif lagi nih sebenarnya. Saya di Sumatera Selatan ini setelah 1994 itu menjadi ketua klub. Saya baru aktif lagi karena kenapa? Wah, ini cocok nih untuk pengembangan teori konstitusi Nusantara, untuk pelestarian budaya dan sejarah. Kita sekaligus dengan perangko itu wahana dan yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat kita, khususnya kepada generasi milenial itu. Oke, baik. Nah, kalau kita beralih ke Dr. Ebing, ini katanya penulis buku juga ya? Iya. Bagaimana untuk buku yang pernah ditulis? Ini Bung Ebing, mungkin pendengar kita pengen tahu juga, ada beberapa juga yang gemar membaca seperti itu. Kurang lebih kalau sekarang sudah ada 4 buku. Ada 4 buku. Dari tahun 2019 kurang lebih 19-18 itu terbitan pertama, kemudian yang kedua tahun 2019, 2020, nah baru lagi nih tahun 2024 ada vakum 3 tahun Pak. Karena 3 tahun itu menyelesaikan S3. Oh gitu. Jadi waktunya agak ini ya terbatas ya. Lagi. Nah ini baru nulis lagi itu karena mau menikah dengan calon istri. Maharnya tadi buku. Pakai buku maharnya. Bukan perangko. Buku yang ditempeli perangko gitu. Dan saya berpikir bisa gak sih kalau barcode dari itu tuh kayak ada gambar perangko itu sejarah kayak itu ya. Ke depan misalnya kan sekarang ini ada nih Pak, orang-orang itu hobi koleksi karcis, kemudian barcode tiket parkir itu kan. Itu kalau dibuat kayak semacam perangko seperti itu Pak, ada gambar-gambar toko semacamnya tadi, kira-kira itu kalau saya berpandangan menarik juga itu Pak. Mungkin ke depan akan jadi nilai sejarah juga tuh. Jadi maksud saya kan di era sekarang itu kan era digital, orang sudah pakai barcode, tapi kan tidak ada gambar-gambar ya seperti toko-toko itu kan. Ya harus berpikir seperti itu ke depannya kalau bisa sebenarnya dicoba gitu kan. Jadi mengenal dalam istilah untuk menerapkan sesuatu itu kan dari hal-hal yang semua ranah Pak, semua lini kan, termasuk aktivitas jual beli, kemudian buat barcode tadi itu semacam tadi kan sudah. Nah harusnya kita bisa juga masuk di situ untuk bukan mengganti sih, mungkin menginovasi yang perangko tadi. Jadi perangko digital mungkin ada itu Pak, bisa menarik juga tuh sebenarnya. Kan ada buku itu kan ada ISBN tuh Pak. Nah itu kan ada di samping itu kemudian ada barcode dari penerbit. Nah bisa tidak sih penerbit itu kalau buat barcode buku itu ada seperti gambar-gambar dalam perangko gitu? Kira-kira menurut Hosten Bapak begitu ya? Jadi hostnya juga nih. Ini menjadi suatu pertanyaan langsung kepada Dr. Hendra, mungkin bisa dijawab. Sebenarnya kan begini, perangko itu kita bisa bukukan. Misalnya dalam dunia akademik, kebetulan saya juga kan adalah akademisi. Misalnya untuk penelitian, buku untuk penelitian kan ada 2, referensi dan monograf. Sebenarnya perangko ini kita bisa masukkan pada buku monograf. Karena monograf itu kan ada gambar. Misalnya kita melakukan hasil pengabdian kepada masyarakat, kita bisa monografkan. Misalnya kita neliti nih, karena saya sekarang sedang neliti tentang perlindungan hukum arkeologi di bawah air.
di aliran Sungai Musi Palembang, ya kita bisa tempel di situ jembatan Amperanya yang perangkonya. Karena kenapa? Perangko itu sebenarnya secara filosofis ini merekatkan daya kolektivitas kita terhadap jejak sejarah bangsa yang lalu itu. Makanya saya setuju kalau perangko dijadikan mahar. Karena kan perlu lengket kayak perangko ya. Maksudnya ya kalau supaya cintanya tambah lengket ya Pak ya. Di model perangko, jangan perangko bener yang dikasih gitu kan. Kayak foto itu Pak ya, dibuat kayak semacam perangko gitu. Artinya ada makna secara filosofisnya untuk merekatkan. Artinya merekatkan kalau ketokohan, misalnya tokoh Bung Karno dengan Soeharto itu kan merekatkan kita terhadap nasionalisme itu. Maka momen 17-an gitu Pak ya. Momen 17-an. Maka banyak SHP itu sampul hari pertama itu diterbitkan perangkonya ketika peringatan Hari Besar Nasional. Itu banyak. Kita pun bisa membuat perangko buat diri kita. Kita bisa SHP kan, itu bisa. Dan untuk yang mengeluarkan perangko ini siapa nih biasanya Pak? Ya biasanya PT Pos. PT Pos ya, langsung di situ ya. Tapi kalau kita masyarakat yang punya rekomendasi untuk ini bisa ditampilkan di perangko, itu bisa ada juga prosesnya? Bisa ada proses ya? Dan tentu mekanisme tertentunya karena kan melalui percetakan negara ya. Iya. Untuk jadi tidak sembarangan Pak ya. Sembarangan juga. Ada mekanisme, tapi sebenarnya kalau kita masukkan pada ranah akademisi tadi itu, saya sangat tertarik ketika perangko itu dibuat buku monograf. Saya sebenarnya itu sementara merancang itu yang buku monograf itu kita tampilkan gambar-gambar perangko yang ada pernah diterbitkan di Sumatera Selatan. Baiklah kalau begitu. Nah, ini ada juga pertanyaan, perbedaan perangko dan juga materai itu apa? Mungkin Dr. Ebing nih yang ingin menjawab. Saya pikir kalau perbedaan sih nggak, dari nilai itu tidak sama lah, asalnya ada nilai jual dan harga, tapi dari segi kita lihat dari segi sejarah, kemudian juga gambarnya itu berbeda Pak. Lebih banyak kalau perangko itu kan gambarnya itu lebih ke tokoh, kemudian ke istiadat. Tapi kalau materai itu kayak yang biasa aja, cuma sekedar nilai tukar untuk sesuatu legalitas saja. Tidak ada nilai sejarah yang bisa kita ambil dari beda ya Pak ya. Perbedaan dari nilai sejarahnya sih. Baik. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali, tapi ternyata waktu yang akan memisahkan kita ya. Nanti kita buat segmen khusus lebih spesifik gitu kan. Kita bisa gali dengan episode selanjutnya lagi Pak ya. Sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan dari Dr. Hendra dan juga Dr. Ebing kepada pendengar kita dari apa yang tadi sudah kita obrolkan selama kurang lebih 60 menit ke belakang tadi. Silakan. Ya, jadi perangko ini bukan bahagian dari suatu catatan masa lalu, tapi perangko ini merupakan bahagian dari masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka dengan teori konstitusi Nusantara ini, mari kita tumbuh kembangkan kembali perangko itu menjadi suatu narasi-narasi Nusantara untuk Indonesia unggul ke depan, seperti itu. Baik, dan tambahan dari Dr. Ebing mungkin? Kalau saya berharap yang namanya memperkenalkan perangko atau filateli ini mulai dari pendidikan, kemudian mulai dari hal-hal yang pembiasaan di sekolah dan komunitas lain itu harus digencarkan, karena itulah yang formula awal strategi daripada untuk memperkenalkan lagi perangko generasi setelah generasi milenial, itu seperti itu Pak. Dan terakhir nih mungkin kalau nanti bisa bergabung menjadi bagian dari Filateli Palembang ini bagaimana? Apakah bisa nih? Iya, sangat bisa. Itu sangat terbuka nantinya. Dan nanti kita kan ada sosial media juga, bisa nanti di mana sosial media? Di Instagram mungkin sudah pengurus yang baru ini sudah buat Instagram untuk menghubungi, dan bisa juga menghubungin kami, menghubungi saya. Silakan dicatat aja nomornya. Boleh Pak ya. Saya langsung aja. Boleh. 08 travel 7 44 00 251. Jadi buat pendengar kita bisa dicatat tadi nomornya ya. Yang belum sempat mungkin bisa ditarik mundur dari tayangan kita di YouTube ya. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Ebing Karmiza, AMA, SUD dan juga MSI, dan juga terima kasih untuk Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Dengan apa yang tadi telah disampaikan, tentu ini akan menjadi suatu edukasi, menjadi suatu pengetahuan juga bagi pendengar kita yang memang menggemari perangko juga ya. Baik. Dan kita harus berpisah karena waktu kita sudah di 56 menit melangkah dari jam 9 pagi.
Kita nantikan kehadirannya kembali di Pro 4 FM Palembang, di RRI Palembang dengan sesuatu yang lebih kita gali lagi nantinya ya. Dan kami pamit, Mance Bice Dolo-Dolor, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petanglah